Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ismi Khairani dari kelas HES 1C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Makalah yang ingin saya presentasikan adalah tentang peranan akhlak terhadap remaja putra-putri Islam dalam menangani hukum pacaran serta manfaat pernikahan dalam keluarga. Langsung saja, yang pertama adalah hukum pacaran. Hukum pacaran dalam Islam yang harus diikuti oleh umat Islam menggoda sering dilihat sebagai cara untuk membangkitkan cinta terhadap selawan jenis. Hubungan ini seperti pelakuan khusus untuk orang yang spesial. Biasanya hubungan pacaran berlangsung dari masa remaja hingga dewasa. Pacaran adalah hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian kegiatan bersama untuk lebih mengenal satu sama lain. Dalam Islam, pekerjaan pengadilan diatur oleh sejumlah undang-undang. Aturan-aturan ini diberlakukan agar anak muda tidak menyalahgunakan hubungan pacaran mereka untuk hal-hal yang melanggar ajaran Islam. Hukum pacaran dalam Islam pada dasarnya mengatakan bahwa orang tidak boleh memiliki pacar di luar nikah. Hal ini dinyatakan secara eksplisit. Namun, klaim tersebut dapat dilihat dari sejumlah argumen lain. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Juga terdapat dalam hadis Ahmad dan Tirmizi, janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita, karena setan akan menjadi ketiganya. Tersebut juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang membahas tindakan yang dapat mendekatkan seseorang dalam perzinaan. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta dengan mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali berserta dengan mahramnya. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada umat Islam tentang hubungan terlarang antara perempuan dan laki-laki. Tujuannya agar seorang tidak terjerumus ke dalam perzinaan yang umumnya diawali dengan suatu keadaan bersama. Perzinaan dapat terjadi karena adanya motivasi yang tinggi dan rasa tidak pernah puas sebagai ciri fitrah manusia. Pelaku perzinaan kecil dapat mendorong seorang untuk melakukan perzinaan dalam bentuk yang lebih besar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyarankan umat Islam untuk menikah jika mereka mampu. Karena pernikahan dapat memuliakan seorang dan mencegah zina, sebagaimana disebut dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih mendudukan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum, puasa. Karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Yang kedua, tanggapan putra-putri tentang hukumnya berpacaran. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini, Allah melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pacaran, pergaulan bebas tanpa adanya batasan antara laki-laki dan perempuan. Membaca bacaan merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Walaupun kebanyakan remaja sudah mengetahui hukum serta larangan berpacaran dalam Islam, tetapi tidak menjadikan mereka takut untuk menghindari serta menjauhi perbuatan pacaran tersebut. Mereka tetap saja melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan dosa dari apa yang telah mereka lakukan. Semua disebabkan karena pergaulan dan serta lingkungan yang mempengaruhi untuk melakukan pacaran. Apabila tidak pacaran, maka akan dianggap tidak laku, tidak gaul, dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, jiwa remaja putra-putri. Yang pertama, ia pubertas. Masa remaja merupakan masa perkembangan manusia. Tahap ini merupakan masa transisi atau masa perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, mengikuti perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Di sebagian masyarakat dan budaya, pubertas biasanya dimulai dari antara usia 10-13 dan berakhir antara usia 18 sampai 22 tahun. Masa remaja adalah masa periode kematangan tulang dan sosial yang cepat, terutama masa remaja awal. Kematangan seksual adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yang ditandai dengan perubahan hormon, fisik, dan kejiwaan seorang anak. Yang kedua, nafsu remaja.
Remaja relatif masih sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan suasana yang dihadapinya, sehingga mudah terkena dampak perkembangan teknologi karena pubertas. Dan di dalam masa pubertas remaja mulai merasakan dengan meningkatnya hormon seks pada dirinya. Misalnya ketertarikan dalam lawan jenis. Perasaan tertarik ini bisa meningkatkan rasa perasaan yang lebih tinggi, yang biasa disebut dengan jatuh cinta. Selanjutnya ada hal-hal yang menjerumuskan ke pacaran. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi pada masa sekarang ini tidak dapat dibendung lagi. Globalisasi yang paling mempengaruhi remaja adalah globalisasi akibat perkembangan internet. Dari situlah para remaja dapat mendapat dorongan dan mencontoh budaya barat yang tidak cocok dengan di Indonesia, seperti konsumtif, hedonisme, dan gonta-ganti pasangan, sehingga mendorong para remaja untuk berpacaran di usia remaja. Yang kedua ada hormon. Terjadi secara ilmiah karena hormon-hormon yang ada pada tubuh remaja yang sudah memasuki usia yang mulai berkembang. Hormon-hormon yang berkembang pada remaja inilah yang mendorong dirinya untuk mulai mendekati lawan jenisnya. 3. Ada pengaruh teman. Sebagai seorang remaja, memiliki banyak teman adalah sebuah pencapaian tersendiri. Semakin banyak teman yang mereka miliki, maka semakin tinggi nilai mereka di mata teman-teman mereka. Namun, jika seorang tidak dapat mengendalikannya, asosiasi mengarah pada frustasi. Karena teman dari jenis kelamin tertentu pasti memiliki rutinitas tertentu dan seperti halnya berkencan. Yang keempat, peran pendidikan akhlak bagi remaja. Setiap anak harus memiliki akhlak yang baik, karena dengan akhlak yang baik maka mereka mampu memiliki kehidupan yang baik pula, seperti yang dijelaskan pada hadis berikut. Yang artinya, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dengan akhlak yang baik, mereka bisa mencapai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dengan sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan Ibnu Katsir merujuk pada kandungan ayat 6 Quran Surah Al-Tamrin bahwa dakwah dan pendidikan harus dimulai dari rumah. Syamsi menyatakan bahwa perlakuan ayah terhadap ibu dengan anaknya sejak kecil mempengaruhi perkembangan anak, moralitas anak saat dewasa. Ada banyak macam bentuk pendidikan akhlak yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Contohnya berbakti kepada orang tua, keteladanan dan tanggung jawab kepada Allah dalam hal ibadah, adab-adab dalam bergaul terhadap sesama manusia, sopan santun, kemandirian, serta adab dalam berpakaian. Hal lain yang dapat diterapkan orang tua kepada anaknya adalah bersikap adil, selalu bersilaturahmi antar saudara, baik sangka kepada orang lain, jujur, tepat janji, dan selalu berlapang dada. Hasil dari pendidikan akhlak yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat dilihat setelah anak itu beranjak dewasa. Oleh karena itu, peran pendidikan akhlak bagi remaja sangat penting karena pada saat ini tidak sedikit para orang tua, guru, dan masyarakat yang mengeluhkan tentang perilaku beberapa remaja yang sangat amat mengkhawatirkan, seperti remaja yang terlibat tawuran, menggunakan obat-obat terlarang, perbuatan kriminal dan seksual. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, bagaimana nasib masa depan negara dan bangsa ini? 2. Mengingat secara psikologis usia remaja adalah usia yang berada dalam goncangan dan mudah terpengaruhi sebagai akibat dan keadaan dirinya yang masih belum memiliki bekal pengetahuan, mental, dan pengalaman yang cukup. Yang kelima, ada arti sebuah pernikahan. Pernikahan, semua orang pasti tahu apa itu pernikahan. Bahkan sering kita jumpai acara di pernikahan di daerah kita. Tetapi, tahukah kamu arti sebuah pernikahan? Pernikahan adalah sebuah perjanjian atau ikatan suci di mana di dalamnya menyatukan seorang laki-laki dengan perempuan yang belum mahram. Menurut KBBI, arti nikah sendiri ialah sebuah ikatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Abu Zahra, perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Adanya ikatan pernikahan ini, maka laki-laki dan perempuan mestinya mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Pertama, ada rukun nikah. Rukun nikah merupakan hal yang paling penting dan tidak boleh ditinggalkan pada saat terjadinya proses pernikahan. Selanjutnya, ada syarat nikah. Yang pertama, bukan mahram, wali bagi perempuan, dihadiri para saksi, sedang tidak ihram atau berhaji, bukan suatu paksaan. Selanjutnya ada macam-macam pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan al-jawaz al-wajib, yaitu pernikahan wajib yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan
serta memiliki nafsu biologis dan khawatir pribadinya melakukan dosa paling berat dalam Islam. Yang kedua, pernikahan al-jawaz al-mustahab, yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindari pribadinya dan dari kemungkinan zina dan dosa. Ketiga, ada pernikahan al-jawaz al-makruh, yaitu pernikahan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini terjadi karena seorang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis. Yang keempat, ada pernikahan al-jawaz al-mubah, yaitu pernikahan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa ada faktor penghalang. Yang kelima, pernikahan haram, yaitu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam haram apabila dilakukan justru akan merugikan istrinya. Keenam, pernikahan badal, yaitu pernikahan tukar-menukar istri. Ketujuh, pernikahan mutah, yaitu pernikahan yang terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu. Dalam pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak dan tanpa kewajiban memberikan nafkah atau tempat tinggal. Pernikahan ini juga bisa disebut dengan nikah kontrak. Sekian dari makalah yang saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.